orang sering menyebutkan pemilih cerdas gitu Ya, istilahnya. Pentingnya etika politik ini untuk mengedukasi masyarakat itu media sosial itu apakah sangat mempengaruhi standar etika para politik transaksional itu akan menggerogoti. Om Swastiastu, selamat siang teman pemilih, kembali bersama saya ini dalam acara podcast KPU Kabupaten Klungkung, Obsesi, obrolan santai seputar demokrasi. Obsesi kali ini bertemakan etika politik dan kepemimpinan serta diangkat dari perspektif akademisi untuk pemilih cerdas. Dalam proses demokrasi, kualitas politik dan kepemimpinan sangat menentukan arah pembangunan masyarakat. Pemilih tidak hanya berperan memberikan suara, tetapi juga memastikan bahwa suara tersebut diberikan kepada kandidat yang memiliki integritas, etika politik yang baik, serta kemampuan memimpin. Obsesi kali ini tentunya memberikan ruang edukasi yang mampu menghadirkan perspektif objektif dan ilmiah agar masyarakat dapat menjadi pemilih yang lebih cerdas dan kritis. Obrolan santai kali ini akan membahas perspektif dari kalangan akademisi yang diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang ilmiah, kritis, dan objektif mengenai bagaimana etika politik dan kepemimpinan seharusnya diterapkan dalam kehidupan bernegara. Langsung saja teman pemilih, bersama saya telah hadir di podcast KPU Kabupaten Klungkung, salah satu kalangan akademisi pada Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang biasa disebut UPMI Medan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, mungkin sebelumnya ini bisa langsung berkenalan dengan teman pemilih, sekalian menyapa teman pemilih di seluruh Indonesia. Oke. Selamat siang teman pemilih KPU Kabupaten Klungkung. Perkenalkan, nama saya Iwayan Repiasa, biasa dipanggil Repi. Bapak Repi. Ya, kalau memakai gelarnya Dr. Iwayan Repiasa SPD MPD. Wah, sudah memperoleh gelar doktor ya Pak ya? Sudah sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Mungkin kalau dari usia saya lihat sekilas di profil Bapak ini masih dari kelahiran tahun 90 ya. Masih sudah 17 tahun saya. sudah memperoleh gelar doktor gitu ya. Untuk kesibukannya sendiri mungkin selain... Saya saat ini masih sedang berkesibukan aktif di beberapa selain ngajar, tentunya saya ngajar, selain itu ada di dosen, penulis juga di beberapa kementerian, juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kementerian. Berarti berkecimpung di banyak bidang gitu ya. Tapi masih sekitar dengan dunia pendidikan. Masih sekitar dunia pendidikan dan juga politik. Baik, teman pemilih, sekarang kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu etika politik dalam sistem demokrasi, begitu ya. Kalau Bapak nih, kalau boleh kita tahu ini dari perspektif akademisinya ya, bagaimana Bapak mendefinisikan etika politik itu sendiri? Oke, baik Bu. Sebelumnya itu kita dalam politik kan harus ada etikanya. Jadi kalau kita beretika itu tidak jauh dari moral yang ada dalam pemilihan nanti. Jadi etika politik itu menurut saya itu ada beberapa ciri khasnya. Bagaimana kita tuh harus mempunyai empati terlebih dahulu. Bagaimana kita memberikan wawasan-wawasan tentang pemerintahan kepada masyarakat yang ada di sini, terutama dalam masyarakat pemilih pemula. Itu menurut saya etika itu sangat penting diterapkan di dalam pemilihan ini. Dan topik ini relevan sih ya dalam konteks pemilu begitu ya Pak ya. Sangat relevan, terutama dalam anak-anak muda yang mau memilih sekarang. Kan jarang itu ternyata mereka condong pada politik yang ditampilkan sekarang, politik praktis lah. Semua yang ditampilkan sekarang itu. Nah, terutama pemilih-pemilih baru itu harus tahu etika dalam politik itu seperti apa, bagaimana memilih. Orang sering menyebutkan pemilih cerdas gitu istilahnya. Apa itu pemilih cerdas? Ya nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya. Baik, kalau untuk faktor penting yang mempengaruhi perkembangan etika politik di masyarakat ini seperti apa kalau menurut Bapak? Kalau faktor-faktor penting dalam pemilihan ini yang tentang etika politik itu adalah landasan pengambilan sebuah keputusan, di mana etika ini berfungsi sebagai panduan moral untuk pemilih.
Terus ada membangun kepercayaan publik. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa membangun kepercayaan publik sehingga pemilih itu tidak empati terhadap tidak apatis terhadap apatis pemilih terhadap. terhadap pemimpinnya yang akan dipimpin. Karena kadang-kadang kalau orang bilang ngapain sih memilih? Iya. Toh kita sama Toh juga gini gini-gini ya. aja Itu. bisa gitu ya. Sepentingnya etika politik ini untuk mengedukasi masyarakat itu, terutama di pemilih muda, itu salah satunya itu bagaimana membangun kepercayaan publik untuk bisa menarik partisipasi pemilih. Toh setelah pemilihan itu sekian tahunnya itu 5 tahun ya kalau nggak salah, 5 tahun itu kita menentukan nasib kita di mana. Ada lagi itu wujud demokrasi sehat. Jika sudah ada etika politik yang baik, penting, itu salah satu pentingnya etika atau moral politik itu ada menjadikan demokrasi sehatnya. Ada juga tentu juga dalam ideologi Pancasila sebagai dasarnya kita nanti ke depannya untuk menjadi panduan dalam pemilihan ini. Kan itu. Nah, kalau misalnya di daerah Klungkung ya, seperti daerah Klungkung ini, kalau menurut Bapak nih, etika politik, bagaimana sih etika politik ini berkontribusi pada kualitas demokrasi itu sendiri gitu? Ya. Etika politik di Kabupaten Klungkung. Bagaimana Pak tadi? Bagaimana etika politik ini memberikan kontribusi terhadap kualitas demokrasi itu sendiri? Sangat berkontribusi yaitu karena di sini kalau kita berbicara etika politik itu pasti ada istilahnya nanti tentang pelanggaran etik, terus menguatnya oligarki, menguatnya praktisi transaksional, itu yang harus diketahui oleh masyarakat, terutama pemilih-pemilih pemula itu bagaimana dia mengetahui hal-hal seperti itu. Karena kalau dari saya terutama itu mulai sangat penting, namun menghadapi tantangan serius sekali kita nih, kayak tadi yang saya sebutkan itu. Bagaimana pentingnya itu menjadi landasan krusial sebenarnya untuk menumpas oligarki yang ada sekarang ini. Nah, contoh kalau di Kabupaten Klungkung, anak-anak muda itu mudah-mudahan terpengaruh oleh media sosial dan sebagainya itu. Di sana kan sering terjadi istilahnya kayak kuis ya, beli ini, tempat ini, padahal di sana di belakangnya ada foto calon dan sebagainya. Itu termasuk transaksional yang kita harus foto. Di mana pemilih ke depan itu dalam kita beretika dan memiliki moral di dalam pemilihan itu kita harus mengetahui rekam jejak, bagaimana rekam jejak si calon, bagaimana rekam jejak apa sih yang akan dibawa untuk Kabupaten Klungkung ke depannya. Contoh memilih wakil rakyat ini tidak hanya seperti yang kita saksikan, dia mampu memberikan kita keperluan pribadi kita ya, itu salah satu juga pelanggaran etik yang ada. Itu untuk Kabupaten Klungkung, untuk anak-anak itu harus banyak-banyak membaca literasi dari si calon, mengamati dari itu. Menurut saya seperti itu. Kira-kira tuh harus ada pendidikannya secara langsung gitu ya, mengenai bagaimana kita beretika gitu ya dalam politik saat ini, apalagi sekarang kan bagaimana bermedsos juga ya, harus dipilah-pilah, tidak harus dimakan mentah begitu ya. Dan kadang-kadang kan medsos itu juga pisau bermata dua gitu. Kalau sudah pisau bermata dua itu kita dari atas kena, dari bawah juga kena itu. Hati-hati memilih. Iya, benar sekali. Menurut Bapak nih, apakah etika politik nih kalau di Indonesia ini saat ini mengalami kemajuan atau justru kemunduran? Relatif ya kalau kita berbicara mundur atau maju. Tapi kalau kita berbicara tentang keadaan di Indonesia secara umum, tentang etika politik sekarang ini, dari pemilihan terdahulu misalnya itu. Kalau pemilihan terdahulu kan pemilu tertutup. Itu saya rasa transaksional pemilih itu sangat kecil sekali. Karena kita lihat lagi zaman sekarang kan sudah banyak mungkin di media ekstrim dan baik media tertulis maupun media online itu sudah mengatakan bahwa transaksional di sini kita harus garis bawahi, transaksional itu sangat tinggi sekali. Cost politik sekarang itu sangat tinggi sekali. Nah, itu yang kita maksud kalau sekarang ini mengalami kemajuan atau kemunduran, kembali kita pilih menurut sudut pandang kita dari mana. Tapi kalau kita lihat sih, menurut saya ini kita mengalami kemunduran yang sangat drastis dari pemilu-pemilu sebelumnya. Itu ya istilahnya sekarang apalagi ada media sosial. Di sana
disebutkan hoax dan sebagainya yang memang terlihat tidak bisa dilacak, kebenarannya pun tidak bisa kita yakini, atau itu sesuatu yang benar tapi kita tidak meyakini bahwa itu benar. Nah, informasi itu yang harus kita, tentu peran KPU dalam men-screening hal-hal seperti itu nanti ke depannya. Berarti bisa kita katakan tuh sebenarnya kalau dari segi kemajuan atau perkembangan politik itu sendiri sudah mengarah maju. Tetapi mungkin belum diiringi gitu, dibarengi dengan adanya etika berpolitik itu sendiri, itu. Pendidikan berpolitik itu sendiri yang harusnya perlu juga diimbangi begitu ya. Ya. Kalau kita melihat nilai dasar dari etika politik itu sendiri nih, yang seharusnya dimiliki oleh para aktor politik. Nah, kira-kira apa nih nilai dasar etika politik nih yang harusnya dimiliki nih kalau menurut lo? Kalau kita tuh berbicara landasan, tentu landasan Pancasila yang perlu kita miliki. Landasan utama dalam beretika politik itu Pancasila. Semuanya itu berdasarkan Pancasila. Karena Pancasila itu merupakan landasan etika berpolitik yang seharusnya menjadi panduan. Itu yang utamanya. Terus kalau kita berbicara etika kan berarti tentu kita berbicara moral. Semua itu sudah dibahas dalam isi Pancasila itu menjadi 5 dasar tersebut. Nah, terus dalam kehidupan berbangsa bernegara sudah juga dibahas di dalam Pancasila, mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, terus persatuan, demokrasi, keadilan sosial, semua sudah dibahas dalam, itu menjadi landasan dasarnya gitu ya. Betul sekali. Kalau kita rasa terdahulu kita itu seperti Soekarno-Hatta itu sudah memikirkan bagaimana menjadi dasar yang menyeluruh semua, yang kuat gitu ya dasarnya. Tentu dengan moral. Kalau sudah memerlukan moral, berarti kita berbicara moral, berbicara empati. Tentu orang yang kita audiens gitu istilahnya itu tidak akan apatis ke depannya gitu. Berarti tinggal implementasinya saja ya. Sebenarnya dasarnya itu sudah ada gitu, tentang bagaimana kita secara pribadi mengimplementasikan dari dasar-dasar itu sendiri. Ini juga gitu. Sih. Aktor-aktor politik itu tidak semua, tapi kalau sekarang kita lihat aktor-aktor politik itu lebih kebanyakan ya, kebanyakan itu lebih pragmatis. Contoh saja, mohon maaf, ini banyak artis yang masuk. Nah itu kan dalam ketenaran, entah itu ketenaran atau apapun itu kan, terus banyak pengusaha yang masuk di dalamnya. Nah, dan lain sebagainya lah. Kalau misalnya aktor politik ini bagus semua, tapi harus paham tentang landasan Pancasila. Itu sendiri. Landasan Pancasila tersebut sendiri. Bagaimana politik praktis ini mungkin kalau kita berbicara etika kurang masuk kalau di dalam berbicara etika. Gitu, oke. Kalau dalam konteks Indonesia nih, apakah ada tantangan budaya atau sosial yang berpengaruh terhadap penerapan etika politik? Kalau di Indonesia, tentu ada tantangannya. Realistis saja kita saat ini. Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Itu kita sangat ramai sekali. Terus yang kedua itu praktik dinasti politik mungkin dan nepotisme. Nah, itu secara tidak langsung kami dari kaca akademisi melihatnya. Mungkin masyarakat awam juga melihatnya, praktik politik dinasti atau nepotisme itu sendiri. Terus yang ketiga ada lemahnya oposisi dan menguatnya oligarki. Mungkin kita sudah sadari oligarki itu apa sih? Nah, kan gitu. Kita sendiri sudah sadar sebuah oligarki ini sedang berkuasa di Indonesia ini. Tapi kita belum cukup kuat untuk membuktikannya. Banyak sebenarnya oligarki yang sudah berkeliaran. Oposisinya antara berani dan tidak berani, karena oposisi itu lagi-lagi kita berbicara tentang pragmatis. Kalau berbicara dengan pragmatis pasti bicara dengan apa sih yang kita dapat. Keadaan juga sekian. Bagaimana cara pintas kita mencapai keadaan sejahtera itu. Terus manipulasi hukum dan etika. Itu terus tantangan kita juga politik transaksional dan apatisme publik.
apa sih penyebabnya apatisme publik itu? Salah satunya etikanya yang tidak ada dalam berpolitik. Condong kita memainkan hukum, condong kita memainkan transaksional biar cepat aja kita jadi gini biar dapat. Nah itu dari kaca kita, saya dapat baca buku dari beberapa buku itu mengatakan bahwa politik transaksional itu akan menggerogoti sebuah negara dengan sendirinya. Itu dalam bahasa Indonesianya saya bacakan ya teman-teman ini. Tapi apakah itu akan benar kejadian? Nah itu baru pandangan kami akan di membaca buku. Kalau pemirsa teman-teman pemilih lah yang kami nilai sendiri. Masih perlu dibuktikan juga begitu ya. Kalau sekarang kita ke segmen selanjutnya tentang kepemimpinan beretika dalam konsentrasi pemilu begitu ya. Menurut kacamata akademisi begitu, apa karakter utama pemimpin yang bisa disebut memiliki kepemimpinan beretika? Oke, pemimpin yang beretika itu tentu pemimpin yang memiliki prinsip-prinsip moral. Pertama itu, yang kedua integritas, yang ketiga keadilan, keempat transparansi, dan yang kelima itu ada penghormatan terhadap aturan hukum serta nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Nah, kalau kita di Indonesia kan kalau kita berbicara demokrasi sudah demokrasi sebenarnya, tapi demokrasi yang seperti apa yang kita inginkan kan gitu. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu gitu ya dalam memimpin gitu ya. Kalau calon pemimpin nih seharusnya menunjukkan integritas dalam berbagai tahap pemilu mulai dari kampanye hingga membangun relasi dengan pemilih. Bagaimana nih seharusnya calon pemimpin menunjukkan integritasnya dalam berbagai tahapan pemilu? Oke, kalau integritas itu berarti kan bagaimana dirinya dia sebenarnya gitu kan gitu Pak ya. Kalau antara perkataan dan perbuatan itu menyimpang, itu sudah menunjukkan integritas yang kurang dalam sebuah pemimpin. Itu kita bisa nilai ya teman-teman pemilih pemula terutama. Kita melihat dari faktor-faktor itu ada integritas, ada keadilan, ada moral juga di dalamnya, ada transparansi ataupun ya satu lagi dan penguatan terhadap hukum. Kita bisa lihat satu itu integritas yang kita penting. Itu bagaimana nanti menjauhkan praktik-praktik curang seperti money politik, sembako di hari H. Nah itu terus itu yang harus dimiliki media ya. Sosial itu kadang-kadang sekarang ini kan ada ya kita lihat itu money politik itu menyangkut tentang apa istilahnya kuis berhadiah. Sehingga di dalamnya itu ada klik ini bisa itu. Nah itu yang realita yang kita terlihat sekarang. Tapi dalam sebuah buku tentang tentang money politik itu sangat penting sebenarnya, tapi cara memperlakukan money politik itu yang harus dipahami. Jadi pertama tuh harus memang memiliki integritas dari diri sendiri dulu. Betul. Ya dalam memimpin. Kalau kitanya sudah tidak berintegritas, bagaimana memimpin negara ini gitu ya. Serunya kan itu sebenarnya. Kalau untuk dampak buruk yang bisa muncul ketika aktor politik mengabaikan etika dalam kepemimpinan. Ya aktor, kalau kita berbicara dampak buruknya tentu banyak sekali harus kita bahas. Salah satunya aja ya Pak ya. Salah satu yang kita bisa muncul itu adalah praktek korupsi dan tidak kepedulian terhadap masyarakat. Itu salah satunya. Contoh sekarang kan lagi rame-ramenya tuh hutan gundul. Yeah. Terus yang kedua, ini kan ada lembaga yang namanya KPK. Itu apa sih penyebabnya bisa banyak itu orang korupsi? Sampai mana sih batasan korupsi itu? Kita lihat aja dari sana. Contoh ya di Provinsi Bali, mudah-mudahan nggak ada ya sekarang ya. Di Provinsi Bali itu belum ada sih aktor politik yang sampai masuk KPK. Belum ya, dari 100%. Semoga tidak itu. Masih 99%-nya, 98%-nya lah. Baru indikasi aja kan baru gitu. Tapi sebagian besar sih kalau itu apa sih penyebabnya? Kembali kita ke etika dan moral politik itu sendiri. Berarti kalau kita mengabaikan etika tuh tentunya dampak buruknya tuh bisa sangat besar begitu ya. Ya, satu lagi sih tentu teman-teman pemilih sekarang. Teman-teman pemilih itu jika sudah melihat pemilih yang kurang berintegritas atau tidak memiliki integritas lah,
tiba-tiba nyelonong datang juk mau memilih saya 50.000. Itu kita di sana udah terlihat moral atau etika politiknya. Salah satu bagian itu yang pernah saya baca itu bukunya itu adalah salah satu bagian etika politik itu menurun adalah ketika si aktor politik menggunakan posisinya melaksanakan transaksional berupa money politik terhadap pemilih. Itu salah satunya. Kita bukan aktor politiknya saja bisa seperti itu, tapi bagian dari pemilih juga harus beretika. Betul. Ya. Karena kalau salah seperti tadi mau menerima itu udah bagian pencederaan dari etika politik itu sendiri gitu ya. Oke, pentingnya pendidikan politik ini sangat penting sekali gitu kan. Nah, kalau menurut Bapak nih, bagaimana peran partai politik dalam membentuk dan menjaga standar etika para kader? Kalau partai politik di Indonesia ini, kalau kita berbicara tentang bagaimana memiliki kadernya ya, kadernya dalam akan biar memiliki etika politik, tentu adanya kaderisasi. Kaderisasi yang dimaksud adalah bagaimana dia dari tingkat dasar sampai, kalau ini saran untuk partai politik ya, ada yang kaderisasi dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Tingkat dasar itu dia baru bisa berkompetisi di tingkat mana, tingkat kecil lah istilahnya, sampai tingkat tinggi itu dia sudah bisa berkompetisi tingkat kepresidenan gitu modelnya. Terus di sana dituangkan dalam, mungkin sudah tapi pelaksanaannya belum, karena banyak ujuk ya tiba-tiba sudah menjadi calon, entah itu siapa, integritasnya bagaimana, kaderisasinya bagaimana, kita juga tidak tahu dia integritas, tujuannya dia jadi calon seperti apa. Seperti itu. Partai-partai politik itu lebih screening lah dalam menentukan, tidak hanya harus menang. Saya akan mencalonkan si A karena ini. Tiba-tiba saat sudah ini ketangkap. Kan itu kan buruk sekali. Dari buku di Amerika itu saya pernah lihat itu peran partai politik dalam membangun sebuah negara itu sangat penting. Garis bawahnya seperti itu tapi yang kita dapat jabarkan sangat penting peran partai politik ini. Satu, dia membentuk kadernya untuk memikirkan sebuah negara. Dua, pasti ada ideologi di dalam partai politik itu. Bagaimana ideologi ini bisa masuk untuk kepentingan negara, tidak untuk kepentingan pribadinya. Itu. Terus yang ketiga itu ada istilahnya dalam partai politik itu kaderisasi, itu yang penting. Nah, kaderisasi itu yang akan bagaimana mencurahkan isi-isi setelah aktornya duduk mau dibawa kemana. Kabupaten Klungkung ini mau dibawa kemana. Kalau kita berbicara Bali ini mau dibawa kemana. Visi misinya harus jelas. Jelas. Tidak hanya pemimpin eksekutif ya, calon pemimpin eksekutif, tapi calon pemimpin legislatif pun dia harus jelas apa sih yang dimaukan masyarakat yang tidak bisa disuarakan oleh masyarakat itu ke tingkat eksekutif. Nah, itu harus jelas juga kita. Jangan sampai aktor itu datang cukup karena dia memiliki uang atau dia terkenal dengan sistemnya. Kalau sekarang kan ada TikTok, medsos, tiba-tiba pilihlah karena tidak tahunya dia. Itu sih. Jadi intinya calon-calon itu nantinya juga bisa memang benar sampai aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Betul. Gitu ya. Dari sana juga jadi pendidikan itu juga perlu diberikan di partai politik gitu ya, karena akan melahirkan dari aktor-aktor politik itu sendiri gitu. Tidak ada aktor politik itu yang istilahnya lahir tanpa partai politik sekarang ini kan. Kalau itu juga tanpa partai politik itu malah praktek etika dan moral politik itu malah tambah tidak ada. Karena ada partai politik pun sudah, Indonesia ini kita sudah berdiri 80 tahun malah mengalami ya istilahnya dalam etika itu penurunan lah istilahnya. Penurunan, tidak menghilang sama sekali tapi penurunan. Apalagi tidak ada partai politik. Sekarang tugas partai politik itu bagaimana menciptakan kader-kader politiknya yang memang bisa membawa arah dari setiap kebijakan itu mensejahterakan masyarakatnya. Iya.
khususnya juga di Kelungkung gitu Di ya. Kelungkung utama ini kan, Kelungkung ini kan sangat pulau apa ya, Punya kabupatennya kecil, kepulauan, tapi punya kepulauan gitu ya. iya, potensinya gede. Iya, kalau sejauh ini nih Pak, media media sosial itu apakah sangat mempengaruhi standar etika para calon pemimpin nggak Pak? Sangat. Sejauh mana sih? Kalau media sosial itu kembali ini, kalau media sosial itu sangat mempengaruhi etika dan apa ya, aktor-aktor politik yang ada. Satu, untuk mencari ketenaran, media sosial itu juga ada. Dua, juga untuk mencari panggung. Dan sekarang politik sekarang tidak lepas dari media sosial atau media-media lainnya lah yang memang karena dunia ini dalam genggaman semua kan. Namun di media sosial itu juga salah satu faktor yang apa namanya, yang membuat politik ini agak kacau juga. Karena di sana tersebar hoax sebagainya, itu tersebar jadi satu ramuan menjadi satu, dan kita tidak bisa pisahkan apakah ini benar atau tidak. Nah di sanalah Kembali lagi ke Kembali pendidikan lagi. politiknya gitu ya. Betul. Kalau kita sudah memiliki etika itu sendiri, tentunya kita akan bisa memilah semua informasi yang ada di media sosial itu Betul. sendiri gitu ya. Nah, kita mau lanjut ke segmen selanjutnya untuk permasalahan perilaku pemilih dan juga pemilih cerdas gitu ya. Kalau menurut Bapak nih, definisi pemilih cerdas itu apa nih dari perspektifnya akademisi nih? Pemilih cerdas itu apa sih gitu? Ya, seperti yang tadi kita bahas juga, pemilih cerdas itu adalah pemilih yang mampu bagaimana mengkritisi. Harus kritis gitu ya. Satu itu, melihat visi misinya dari calon. Terus melihat apa namanya, integritas dari si calon tersebut. Itu disebut kita pemilih cerdas. Dan kita teman-teman pemilih mungkin yang baru akan memilih di periode berikutnya atau yang sudah pernah memilih namun tidak peduli, ya gunakanlah akal sehat menjadi 3 kunci itu. Kritis, mengetahui, mencari visi misinya gitu dan ya. juga memiliki integritas. Kalau integritas salah satunya itu adalah, kalau sudah mereka berintegritas berarti etika dan moral politiknya sangat bagus. Karena kalau kita tidak melihat dari sudut pandang yang seperti itu, tidak cerdas, itu pun akan merugikan kita juga nantinya gitu ya, karena salah memilih pemimpin gitu jadinya ya. Kalau indikator apa sih Pak yang dapat digunakan pemilih untuk menilai etika seorang calon itu? Indikator-indikatornya itu kira-kira apa? Mungkin bisa dibagi ke faktor yang dipengaruhi itu. Di sini juga ada istilahnya perilaku pemilih itu ada beberapa faktor. Salah satunya faktor budaya kan. Budaya, psikologi, ekonomi atau manfaatnya. Di sini yang menjadi faktor itu adalah budaya dan lingkungan. Nah, budaya dan lingkungan artinya pemilih itu menjadi fanatik terhadap partai politik karena lingkungannya atau ikutan orientasi orang tua. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, cenderung ikut-ikutan orang tua atau lingkungan yang ada di sekitar, mudah terpengaruhi oleh teman-temannya atau bagaimana. Terus yang ketiga, bisa aktif dalam segala macam informasi-informasi politik yang ada. Kalau mungkin bisa dibagi ke teman pemilih ini, bagaimana sih mereka tuh bisa mengenali kampanye yang manipulatif atau tidak etis gitu? Gini, kalau kampanye manipulatif tidak etis itu pertama kita bisa cari tahu dulu trik atau rekam jejak dari si calon tersebut. Pertama itu, terus verifikasi informasi. Sekarang kan HP ini banyak sekali HP semua informasi sudah ada di dalamnya. Jika tidak ada informasi di dalam tersebut, ya udah berarti pemilih calon ini agak tanda kutip atau bagaimana sih track recordnya. Terus yang ketiga itu tolak politik uang lah intinya itu. Terus yang keempat, pahami proses si calon atau bisa mencari informasi di KPU terutama KPU Kelungkung. Bisa datang ke KPU Kelungkung untuk menanyakan bagaimana memverifikasi si calon tersebut.
kan itu salah satu ya, salah dua atau salah tiga ya yang dapat disebut. Asal tidak menjadi salah ya Pak. Kalau bagaimana sih pendidikan politik terutama bagi generasi muda ini dapat membantu pemilih yang kritis dan rasional? Oke, itu untuk pemilih muda terutama di sini, terutama harus memiliki pandangan yang kritis dan rasional, menilai kandidat tersebut berdasarkan rekam jejaknya. Itu utamanya, rekam jejaknya. Adapun calon-calon itu tiba-tiba gujuk-gujuk jadi calon terus dia menang, itu kita harus ketahui rekam jejaknya apa sih. Tiba-tiba muncul namanya rekam jejak, oh dia rekam jejaknya sebagai ini, pernah sebagai ini, pernah sebagai ini, berarti dia memiliki integritas gak dia orangnya. Jangan orang baru masuk penjara gitu saya bilang, atau masuk sel atau terkena kasus apa korupsi misalnya tanda kutip ya Pak ya, kan banyak sekarang itu tiba-tiba dia menjadi calon dan menang kembali. Nah itu yang kita pertanyakan, bagaimana kritis kita. Nah itu ke depan bisa membuat pemilih itu menjadi apatis. Toh kita itu ujung-ujungnya apatis itu muncul dan itu menggenerasi, maka pemilih itu pasti akan berkurang. Tidak pemilih itu berkurang karena ini kurang ini, bukan. Karena sifat-sifat itu. Iya, berarti bisa dikatakan dia harus beliau-beliau ini harus punya pengalaman terlebih dahulu ya. Paling enggak pernah terjun lah gitu ya. Ya, menurut saya seperti itu. Tapi dengan praktek di Indonesia sekarang kan sangat kurang sekali ya. Jadi biar pemilih tuh bisa mungkin tahu dulu tujuannya atau enggak bagaimana caranya dia berpolitik terlebih dahulu. Betul. gitu mungkin ya yang Bapak maksudkan gitu ya. Nah kalau untuk nih tantangan kontemporer ya, disinformasi, media sosial dan politik uang nih, kita bicara politik. Bagaimana sih tantangan seperti disinformasi dan hoax ini mengganggu etika politik menjelang pemilu? Sangat sekali mengganggu ya disinformasi ini. Dipengaruhi disinformasi ini bisa muncul dari media sosial. Disinformasi ini kan sama dengan hoax yang tersebar gitu loh. Dan itu diyakini. Nah, ini sangat mempengaruhi pemilu ke depannya. Karena bagaimana? Saya kasih contoh ya. Hoax ini tersebar. Terus di media sosial, si pemilih pemula karena dia tidak punya pengalaman ataupun pemilih-pemilih yang ada tidak memiliki informasi yang valid atau informasi yang ini, itu akan terus diputar karena setiap informasi itu pasti akan dikembangkan. Tentu saja nanti kalau muncul dalam apatisme masyarakat memilih, itu masyarakat akan mengatakan ngapain sih pilih ini, ngapain sih pilih itu. Nah itu kan kita juga apa sih jadinya, toh kalau kita memilih juga kita segini aja, bahasa kasar sing ngeranang apa gitu ya bisa ya kalau pada bahasa palingnya. betul. Tapi itulah kita harus juga tetap membangun kepercayaan. Betul. Itu ya Pak ya, karena mau tidak mau dengan adanya seperti itu akan membuat partisipasi masyarakat akan menjadi menurun karena apatisnya seperti itu ya. Jadi memang benar-benar pendidikan politik terutama etika itu harus kita kedepankan ya, karena itu pentingannya juga untuk negara itu sendiri. Betul. Gitu ya. Kalau dari pembicaraan kita tadi nih, berarti media sosial ini bukannya memperbaiki atau bisa dibilang malah memperburuk kualitas etika politik di masyarakat, begitu Pak? Kalau media sosial ini kalau media sosial ini kan salah satu perkembangan teknologi ya sebenarnya. Nah, kita tidak lepas dari perkembangan teknologi, apapun kita teknologi. Media sosial ini sebenarnya membantu informasi lebih cepat. Bandingkan saja dengan terdahulu di zaman baru pemilihan kan, hanya ada koran, gitu kan lebih lama. Dan media sosial ini bisa jadi dia istilahnya penyebar hoax yang sangat masif. Dan karena penyebaran di sini media sosial ini cepat, terus polarisasi opini publiknya cepat juga, terus manipulasi opininya juga cepat. Terus dampak negatifnya itu disinformasi sangat luas, mulai dari merusak reputasi individu, terus mengganggu hubungan sosial, misalnya
si A dengan si B tiba-tiba berantem karena disinformasi yang didapat. Apalagi yang mendapat disinformasi tersebut, orang yang tidak menganalisa, terus hingga mempengaruhi hasil pemilu dan mengancam kesejahteraan sosial. Nah itu sangat pengaruh sekali media sosial itu. Berarti etikanya kalau tidak diperbaiki ya otomatis akan memperburuk kualitas demokrasi itu Betul. sendiri ya. Jadi media sosial bukannya malah memperbaiki, malah jadinya ya itu tadi hoax yang meninggi gitu ya. Nah kalau untuk politik uang nih kan menjadi isu klasik nih ya. Kalau dari perspektif akademis ini sendiri strategi apa nih yang paling efektif kira-kira nih untuk mengurangi politik uang ini? Kalau politik uang ini ya, politik uang itu secara tradisional melibatkan pemberian uang secara tunai. Dengan keadaan media sosial yang sangat wow sekarang itu, politik uang itu bisa menjadi konteks digital sebenarnya. Satu, bentuk terselubung politik uang itu mau ngambil bentuk yang lebih terselubung itu di media sosial kecilnya. Terus yang kedua, kesulitan pengawasan. Bagaimana kita mengawasi politik uang? Kalau misalnya praktek-praktek itu bisa dibungkus dalam sebuah acara. Contohnya acara ini klik ini akan mendapatkan uang sekian atau uang ini. Itu apakah kita bisa buktikan? Kalau dalam undang-undang kan memang diatur politik uang gitu aja. Menghindari politik uang akan terkena pasal A, B, C, D. Tapi secara terperinci dalam undang-undang tersebut, dalam undang-undang pemilu kan belum dijelaskan secara terperinci yang mana aja yang dimasuk politik uang. Contoh misalnya politik uang itu kalau hanya pemberian saya dengan si dia itu udah jelas politik uang. Kalau ada buktinya foto atau apa. Nah, terus yang ketiga, targeting yang efektif. Politik uang ini adalah target yang efektif dalam saat masa kampanye. Dari ketiga hal itu untuk menghindari, maka jadilah pemilih yang cerdas gitu. Jadi prinsip utama untuk menghindari politik uang itu kita harus punya etika politik dalam diri kita dulu. Punya integritas. Jika kita menginginkan pemimpin yang integritas, kita sendiri dulu berintegritas. Contohnya, kalau kita ada yang orang praktek uang, kita bisa foto sekarang. Kita bisa berbicara bahwa tidak perlu politik uang. Kita bisa menilainya seperti di sana. Itu sih salah satunya menghindari politik uang itu. Apalagi media sosial cepat sekali sekarang. Nah, media sosial itu bisa menjatuhkan individu, bisa juga mengangkat individu. Salah satunya itu sih. Ya kalau ada nggak rekomendasi strategis untuk mengurangi politik uang atau disinformasi ini sendiri? Sebenarnya untuk rekomendasi menghindari politik uang itu sangat simpel. Perbaiki integritas ya dari kita untuk tidak menerima politik uang, dan saat calon-calon itu atau aktor-aktor politik ya yang itu sedang kita lihat dalam praktek-praktek politik uang atau transaksional lah istilahnya politik uang, itu kita kumpulkan bukti-bukti karena di dalam undang-undang juga sudah diatur jika bisa dibuktikan itu mereka kena pasal berupa kurungan ataupun denda. Itu salah satunya. Secara tidak langsung kembali ke diri sendiri gitu. Betul, ya. politik uang itu bisa dihindari dari diri sendiri, dan juga salah satunya adalah memperbanyak informasi tentang bagaimana undang-undang itu menghukumnya bagaimana, dan kita harus perbaiki diri sendiri kita dari, kalau gampang sebenarnya kalau kita tidak mau dihukum ya kita harus menghindari hukum. Hukum itu dasarnya dari mana? Dari undang-undang, peraturan yang ada. Kalau di pemilih peraturan KPU, peraturan DKPP, dan juga Undang-Undang nomor 17 tentang pemilu kan gitu. Ya, satu lagi nih, bagaimana kolaborasi antara mungkin dari akademisi, masyarakat sipil, dan juga penyelenggara pemilu ini bisa memperkuat etika politik? Baik, untuk mensukseskan sebuah pemilu itu perlunya memang gotong royong. Gotong royong yang kita maksud adalah gotong royong dalam kita meningkatkan integritas, tidak hanya integritas pemilu tersebut, tapi integritas diri sendiri kita dulu. Kalau kita tidak ingin pemimpin yang berintegritas, ya maka kita hasil juga akan terima yang tidak berintegritas. Nah, kita masih ingat dalam
pemilu Amerika Serikat yang baru lewat. Itu kan ada sebuah buku yang mengatakan bahwa pemilihan Amerika Serikat di tahun yang baru lewat ini adalah pemilihan yang sangat terburuk karena ada beberapa hal itu calon atau aktor politik sampai kena tembak, calon presiden sampai kena tembak itu kan itu. Nah, untuk menghindari hal tersebut itu kita rekomendasikan bahwa kalau kita ingin memperbaiki kualitas pemilu kita juga harus mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri memperbanyak informasi tentang pemilu, memperbanyak informasi tentang aktor-aktor yang akan bertarung di pemilu tersebut. Nah, sekarang nih ke segmen akhir nih ya, untuk saran dan rekomendasi untuk teman pemilih gitu. Kalau mungkin ada nggak Pak rekomendasi dari Bapak nih untuk pemilih agar tidak mudah terpengaruh dari praktik politik yang tidak etis? Ya, buat Dibagi teman-teman nih pemilih buat teman semua pemilih. yang menonton itu untuk praktik menghindari Agar tidak mudah terpengaruh nih agar sama tidak mudah praktik terpengaruh politik dalam praktek-praktek politik yang yang tidak tidak etis. etis. Ya itulah teman-teman pemilih juga harus kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Satu, dengan kita melihat bagaimana si aktor-aktor pemilih tersebut melaksanakan kampanyenya. Kedua, bagaimana integritas dari pemilih-pemilih tersebut. Kita harus tahu integritas yang dimaksud adalah apakah dia melakukan nepotisme, permainan hukum, praktek-praktek money politik, atau sebagainya. Yang ketiga, kita harus bisa melihat dan memilah informasi-informasi yang masuk di dalam kita, baik itu dari media sosial, baik itu dari media elektronik atau media-media yang lainnya. Kita harus konfirmasi terlebih dahulu informasi ini agar kita tidak menerima mentah-mentah lah suatu informasi tersebut. Dan sehingga kalau kita menerima mentah-mentah informasi tersebut dan kita sebarkan kembali, itu akan membuat pemilih yang apatis. Nah itu salah satu. Kalau untuk kedepannya nih ya Pak ya, kira-kira nih bagaimana sih peran akademisi nih kedepannya dalam memperkuat etika politik di Indonesia? Kira-kira apa nih gitu kan yang perlu ditingkatkan mungkin gitu? Kalau akademisi ini kan dia bersifatnya netral biasanya. Netral tersebut kita mengamati apa yang aktor-aktor tersebut lakukan dan bagaimana kita bisa mengedukasi. Contoh salah satunya ini edukasi yang sangat bagus menurut kita. KPU sebagai badan penyelenggara pemilu itu sudah mulai mengedukasi pemilih. Edukasi di sini bukan hanya sekedar menarik pemilih untuk bisa memilih, untuk datang ke TPS memilih. Itu peran partai politik sudah melakukan juga. Bagaimana partai politik itu melakukan kampanye sebenarnya ini, tapi edukasinya yang kurang. Kami di para dosen terutama itu sering menjelaskan untuk pemilih-pemilih tersebut ataupun mereka memilih melihat dari sosok-sosok dengan cara-cara penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan di dalam pengajaran juga kita selipkan di dalamnya. Dalam penelitian juga di sana kita mengajarkan untuk teman-teman itu bagaimana menganalisa, terus mencari informasi, konfirmasi informasi, dan juga dalam pengabdian juga mereka mempraktekkan bagaimana informasi tersebut apakah benar atau tidak bisa terkena di masyarakat. Gitu. Lebih memberikan pendidikan pemilih atau pendidikan politik gitu ya kepada edukasi kepada siswa dan siswa-siswanya gitu ya. Nah, kalau untuk harapannya Bapak untuk kualitas kepemimpinan dan pendidikan politik di masa depan, harapannya seperti apa? Harapan terbesar ya dari kami para akademisi ya, oke lah kalau mereka berpolitik, kita berpolitik, semua ini adalah hasil politik. Apapun yang kita lakukan adalah hasil dari politik. Nah, untuk ke depan dari kami akademisi itu mempunyai harapan besar banget untuk memperhatikan para akademisi yang ada. Karena akademisi itu muncul, mereka juga melakukan beberapa hal penelitian, mereka sudah lakukan pengabdian, mereka sudah lakukan pengajaran, mereka sudah lakukan. Satu sisi peran akademisi di sini adalah memberikan edukasi terhadap masyarakat melalui pengajaran di kampus terutama.
Terus peran akademisi kedua melakukan analisa penelitian. Peran akademisi ketiga juga pengabdian, mereka juga sudah praktek ke lapangan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena kan sekarang kita lihat akademisi itu bukan hanya dosen ya, tapi peneliti, juga guru, itu kan salah satu akademisi juga. Nah, di sana juga teman-teman pemilih, terutama teman-teman pemilih pemula, aktor-aktor politik yang ada, itu peran mereka nih sebenarnya strategis. Kalau dibilang strategis berarti kan ada perhatian yang harus masuk di dalamnya. Perhatian itu buat semua calon-calon pemilih itu harus dilihat. Yang mana bisa kira-kira yang memberikan edukasi yang penting. Kalau kita istilah Balinya ada istilahnya guru rupake, guru sendiri. itu adalah secara tidak langsung kita mempraktekkan bagaimana kita menghormati guru. Nah, itulah salah satunya. Akademis itu tidak hanya guru, tidak hanya dosen, tapi peneliti pun memiliki peran penting. Tapi perhatiannya mungkin lebih condong ke akademisi yang ada. Oke, mungkin sebelum berakhir obsesi kita kali ini, mungkin dari Bapak Revi nih, closing statement nih buat teman pemilih nih. Oke, buat teman-teman pemilih semuanya, yang terutama yang di Kabupaten Klungkung ya, di Kabupaten Klungkung ini teman-teman pemilih jangan apatis terhadap pemilu, jangan menghindari pemilu, karena pemilu itu adalah penentu kita di masa depan. Satu kali ke teman-teman datang ke TPS itu berefek pada 5 tahun ke depan. Nah, terus yang kedua terkait dengan pemilihan yang datang, teman-teman tidak usah menghiraukan apapun yang terjadi di lapangan, tapi kita melihat sebagai pemilih cerdas adalah integritas pemilih, aktor politiknya. Terus yang kedua adalah bagaimana visi misi aktor politiknya. Yang ketiga bagaimanakah praktek-praktek kampanye yang dilakukan. Mungkin seperti itu ya. Praktek yang kampanye yang dilakukan, apakah dia melakukan politik uang kah atau yang sebagainya apa, nepotisme dan sebagainya. Jika ada aktor yang berperilaku seperti itu, itulah aktor yang kurang memiliki etika dan kepemimpinan. Baik teman pemilih, berarti etika politik itu tentunya paling penting harus kembali ke diri kita juga. Bagaimana integritas diri kita untuk memajukan bangsa ini sendiri, begitu ya. Terima kasih nih Bapak atas waktu dan sharing informasinya hari ini. Semoga tetap bisa hadir di podcast Obsesi KPU Kabupaten Klungkung di lain waktu. Gimana teman pemilih? Tentunya obsesi kali ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa ya tetap untuk like, follow, dan subscribe akun KPU Kabupaten Klungkung. Akhir kata, jadilah pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Saya Eni, selamat siang, salam KPU melayani. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Pak.